pecinta bola, Ultras Corner kembali hadir untuk menyajikan informasi terbaru seputar sepak bola dunia. Kejutan, Cardiff City jadi favorit dapatkan Gareth Bale musim panas ini. Masa depan Gareth Bale masih menjadi salah satu spekulasi menarik. Bale saat ini berstatus sebagai pemain Real Madrid, tapi posisinya tidak benar-benar aman. Begitu Wales sedikit dari Euro 2020 lalu, masa depan Bale langsung dibicarakan. Musim lalu Bale sempat dipinjamkan ke Tottenham, tapi masa pinjam itu sudah habis dan kini dia kembali ke Madrid. Bale seharusnya menghadapi kesempatan baru di Madrid. Los Blancos baru menunjuk Carlo Ancelotti sebagai pelatih baru, artinya Bale mungkin mendapatkan kesempatan bermain. Meski begitu, mengingat kontraknya tersisa 1 tahun lagi, Bale kemungkinan akan pergi, tapi entah kemana. Mengutip Marca, ada beberapa klub yang berpeluang merekrut Bale untuk musim 2021-2022 mendatang. Tanpa menghitung Madrid, berikut 4 klub yang mungkin merekrut Bale musim panas mendatang. 1. Cardiff City jadi pilihan favorit untuk klub baru Bale musim depan. Cardiff adalah kampung halaman Bale di Wales, ada unsur nostalgia yang berperan di sini. 2. Tottenham. Peminjaman Bale terbukti sukses. Meski baru bisa memetik hasil positif beberapa bulan terakhir, Spurs mungkin akan kembali meminjam Bale. 3. Inter Miami. Klub MLS milik David Beckham. Belum ada pergerakan, tapi Inter Miami bisa menyodorkan tawaran yang menggoda untuk Bale. 4. Klub China Super League. Bale pernah menolak kepindahan ke CSL, tapi opsi ini tampak semakin realistis baginya. Kemungkinan besar Bale akan bertahan di Madrid. Tapi jika dia pergi, 4 opsi di atas adalah tujuan-tujuan realistis. Kabarnya jika harus engkang, Bale mungkin memilih Cardiff City. Ter Stegen absen sampai akhir tahun, Barcelona butuh kiper. Ter Stegen sampai akhir tahun, Barcelona butuh kiper baru. Barcelona diyakini harus merekrut kiper baru di bursa transfer musim panas ini. Kondisi Barca sedang tidak ideal untuk memulai musim 2021-2022. Hingga kini Mas Ante Ter Stegen masih dalam proses pemulihan pasca operasi. Diduga paling cepat Ter Stegen bisa kembali bermain di bulan November. Sport mengklaim Barca juga ingin melepas Neto musim panas ini. Artinya Barca harus mendatangkan kiper baru yang bisa menggantikan posisi Ter Stegen hingga dia kembali fit. Setelahnya dia menjalani terapi di Malmo untuk menanggulangi rasa nyeri di otot tendon. Diduga Ter Stegen paling cepat bisa kembali bermain di akhir tahun 2021. Itu pun belum pasti, kondisi bisa memburuk dan butuh waktu lama lagi. Sebenarnya Barca masih punya Neto, tapi mereka tidak percaya dengan kemampuannya. Neto nyaris tidak pernah bermain untuk tim inti. Diduga dia bakal hengkang musim panas ini untuk mengurangi beban gaji klub. Barca bisa saja mengandalkan kiper jebolan La Masia. Setidaknya ada 2 nama yang dipuji-puji, Iñaki Peña dan Anaut Tenas. Namun bakal sangat mengejutkan bagi kedua kiper itu untuk langsung bermain di La Liga. Kabarnya Ronald Koeman merasa kedua kiper itu masih terlalu muda untuk menggantikan Ter Stegen hingga pulih dari cedera. Barca juga tidak mau berjudi dengan pemain minim pengalaman untuk posisi penjaga gawang. Oleh sebab itu, saat ini Barca sedang menyisir bursa transfer untuk mencari kiper senior yang bisa menggantikan Ter Stegen di awal musim dan nantinya menjadi backup ketika Ter Stegen pulih. Ngeri, Paris Saint-Germain resmi rekrut Gianluigi Donnarumma. Klub kaya raya Prancis PSG akhirnya mengumumkan perekrutan penjaga gawang muda Italia, Gianluigi Donnarumma, pada Kamis 15 Juli 2021 dini hari. Lewat laman resmi mereka, PSG menyatakan bahwa Donnarumma direkrut secara gratis, karena sebelumnya dia berstatus bebas agen usai tak memperpanjang kontrak di AC Milan. PSG mengonfirmasi bahwa Donnarumma telah sepakat menekan kontrak berdurasi 5 tahun alias hingga 30 Juni 2026 mendatang. Donnarumma pun tak bisa menyembunyikan kegembiraan dirinya usai resmi berbaju PSG. Nasser Al-Khelaifi juga memberikan sambutan hangat terhadap kiper 22 tahun tersebut. Saya senang menjadi bagian dari klub besar ini. Saya merasa siap untuk menerima tantangan baru ini dan terus berkembang di sini. Bersama Paris, saya ingin menang sebanyak mungkin dan membawa kegembiraan bagi para pendukung, ujar Donnarumma. Kami senang menyambut Gianluigi Donnarumma ke Paris Saint-Germain. Kami mengucapkan selamat kepadanya atas kesuksesan UEFA Euro 2020. Kami mengucapkan selamat kepadanya atas kesuksesan UEFA Euro 2020 dan memenangkan pemain terbaik turnamen, tutur Al-Khelaifi. Saya tahu Gianluigi akan menerima sambutan hangat warga Paris dari semua orang di klub, termasuk rekan satu timnya, staf kami, dan semua pendukung, tambahnya. Donnarumma baru saja sukses mengantar Italia menjuarai Euro 2020. Donnarumma tampil luar biasa sehingga terpilih menjadi pemain terbaik turnamen antar negara Eropa tersebut dan menjalani debut ketika usianya masih menginjak 16 tahun. Setelahnya ia pun langsung menjadi kiper utama Rossoneri. Selama 6 tahun musim memperkuat Milan, Donnarumma tercatat tampil sebanyak 251 kali di semua kompetisi. Rencana cuti setahun, Zidane ambil alih kursi jabatan pelatih Prancis. Zidane mantan pelatih dari klub Real Madrid terindikasi akan mengambil cuti 1 tahun ke depan.
karena berencana mengambil alih kursi pelatih dari timnas Prancis di tahun 2022. Meski begitu, Zidane digadang menjadi kandidat kuat suksesor Didier Deschamps sebagai juru taktik dari timnas Prancis. Namun, Deschamps sendiri masih diberi kesempatan oleh Federasi Sepak Bola Prancis Triple F untuk memperpanjang kontrak sampai 2022, tergantung dari progres klien Mbappe. Jika Deschamps akhirnya dideportasi, maka Zidane bisa maju menjadi pelatih baru dengan mulus. Tetapi, jika kontrak Deschamps diperpanjang hingga Euro 2024, maka Zidane harus mencari pekerjaan baru paling lambat pada 2023. Mural Marcus Rashford dirusak, begini balasan manis para penggemar. Usai final Piala Euro 2020 digelar, terdapat aksi di mana mural Marcus Rashford, bintang timnas dari klub Inggris, dirusak karena kegagalannya dalam membobol gawang lawan saat adu penalti. Namun tindakan tersebut akhirnya justru dibalas manis oleh para penggemar. Kegagalan Rashford tersebut memicu kemarahan para penggemar dan beberapa di antaranya melakukan pelecehan bernada rasisme, seperti perusakan moral wajah Rashford di Winston, Manchester. Namun sejumlah penggemar lainnya justru memberikan tanggapan yang manis, seperti dukungan berupa pesan positif untuk Rashford melalui postingan di media sosial, seperti kata-kata wonderful human, role model, dan hero. Sukses juarai Copa America 2021, Lionel Messi didedikasi kemenangan untuk Diego Maradona di surga. Usai melumpuhkan timnas Brasil dengan skor 1-0, akhirnya Lionel Messi berhasil memboyong piala Copa America 2021 untuk timnas Argentina. Atas kemenangan tersebut dipastikan jika Argentina telah mendapatkan gelar ke-15 sepanjang keikutsertaannya dalam ajang Copa America. Sayangnya, momen istimewa tersebut tidak bisa disaksikan oleh pemain sepak bola legendaris Argentina, yakni Diego Maradona yang meninggal pada November 2020 di usia 60 tahun akibat serangan jantung. Lionel Messi pun mempersembahkan keberhasilan yang diraih klubnya untuk si tangan Tuhan, julukan dari Diego Maradona. Bakal balikan dengan mantan, Anthony Griezmann jadi tumbal Lionel Messi. Klub sepak bola Barcelona nampaknya akan melakukan berbagai cara untuk membuat Lionel Messi tetap bertahan di Camp Nou, termasuk dengan melepas pemain lainnya. Adapun pemain yang dilaporkan bakal dilepas demi mempertahankan Messi adalah Anthony Griezmann, dan Griezmann sendiri dikabarkan akan kembali ke mantan klubnya yakni Atletico Madrid yang telah ditinggalkan sejak 2019. Barcelona juga akan melakukan pertukaran dengan pemain Atletico Madrid, yaitu antara Griezmann dengan Saul Niguez. Isu kembalinya Griezmann ke mantan klubnya dan pertukaran pemain antara kedua klubnya tersebut ramai dikabarkan di media sosial. Jika Griezmann benar-benar kembali ke tim lamanya, maka ia akan bergabung dengan mantan pemain Barcelona lainnya, seperti Luis Suarez. Nyaris ikut menghina Brasil bersama Rodrigo de Paul, Sergio Aguero kena tegur Lionel Messi. Setelah pertandingan kejuaraan Copa America 2021, beredar sebuah video perayaan timnas Argentina yang memenangkan ajang tersebut di media sosial. Kemenangan di sisa laga akibat timnas Brasil tidak mampu mencetak gol penyeimbang, membuat pemain Albiceleste langsung merayakan keberhasilannya dalam memboyong piala Copa. Dalam video tersebut, para pemain menyanyi dan menari termasuk Lionel Messi, Sergio Aguero, dan Rodrigo de Paul yang melakukan selebrasi di barisan paling depan. Namun secara tiba-tiba, Rodrigo mencoba memancing rekannya untuk menyanyikan lagu sindiran kepada Brazil dengan kata-kata Brasileiro. Dan Sergio Aguero nyaris terpancing dengan ajakan Rodrigo tersebut. Namun akhirnya dirinya mendapatkan teguran dari sang kapten Lionel Messi untuk tidak bernyanyi.